Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gorbiandinadi dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Material Maju Politeknik Manufaktur Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PDD UKAP TP Serdo Smart 2023 pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ajarkan diantaranya adalah Fisika 1 dan Fisika 2 dan juga Matematika. Di sini saya akan jelaskan mengenai Fisika 2 dengan deskripsi bahwa mata kuliah ini mengajarkan ilmu fisika mengenai muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, rangkaian listrik, medan magnet, dan arus listrik searah dan bolak-balik, dan serta juga suhu dan kalor beserta termodinamika yang berhubungan dengan berbagai material baik padat, cair, dan gas. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini terdiri dari 10 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai menunjukkan sifat religius sebagai seorang engineer. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep mengenai listrik statis dan dinamis pada berbagai kondisi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa konsep-konsep mengenai medan magnet pada berbagai kondisi. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep mengenai hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan pada bermacam teknologi. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis konsep mengenai arus listrik bolak-balik pada berbagai kondisi material. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis konsep mengenai suhu dan kalor pada berbagai kondisi material. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep mengenai teori kinetik gas pada berbagai kondisi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep mengenai termodinamika pada berbagai kondisi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu melaksanakan perkuliahan Fisika 2 dengan memanfaatkan IPTEX untuk mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu mampu mengambil keputusan dalam penyelesaian suatu masalah mengenai pembelajaran fisika. Kemudian, selanjutnya, materi-materi yang akan dipelajari pada Fisika 2 dalam satu semester. Pertama adalah listrik statis dinamis yang terdiri dari rangkaian arus searah yang akan ditampilkan video pembelajarannya. Kemudian ada daya dan energi listrik, kemudian gaya dan medan listrik, potensial listrik, dan terakhir kapasitor. Kemudian materi selanjutnya mengenai medan magnetik yang terdiri dari medan magnetik pada kawat berarus, kemudian gaya magnetik dan aplikasi gaya magnetik. Materi selanjutnya mengenai induksi elektromagnetik yang terdiri dari 1. Konsep induksi elektromagnetik dan 2. Aplikasi induksi elektromagnetik. Kemudian materi mengenai rangkaian arus bolak-balik. Dan terakhir adalah materi mengenai termofisika yang terdiri dari kalor dan termodinamika. Pada sistem pembelajaran untuk kuliah ini diterapkan berbagai metode pembelajaran komprehensif dengan menggabungkan pendekatan sistem demonstrasi untuk memberikan pemahaman konseptual serta penggunaan sistem studi kasus dalam situasi nyata. Model pembelajaran menggunakan sistem pembelajaran berbasis masalah dan metodenya itu bisa menggunakan demonstrasi, inquiry, kemudian studi kasus secara berkelompok. Sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini ada beberapa aspek penilaian. Pertama adalah literasi skill, di mana mahasiswa nanti harus dinilai bagaimana dia mencari sebuah informasi, bagaimana menggunakan media dan teknologi saat pembelajaran fisika. Kemudian learning skill, bagaimana dia dapat berpikir kritis, kemudian kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah life skill, mengenai flexibility, leadership, inisiatif, dan productivity. Kemudian yang keempat adalah nilai presentasi, di mana mahasiswa akan dinilai bagaimana dia mampu menjawab, mampu mempertahankan pendapat, dan penguasaan materi. Yang terakhir adalah laporan, bagaimana dia membuat sebuah laporan itu dinilai dengan kreativitas, sistematika penulisan, dan kejelasan materinya.
Kemudian untuk bobot penilaian itu dapat diambil dari 20% nilai tugas plus kuis, kemudian 20% mengenai project, dan 30% UTS, dan terakhir 30% UAS. Proses penilaian itu dilakukan secara transparan yang biasanya saya berikan dalam WA Group dan juga biasanya dapat diakses pada aplikasi Polman yaitu melalui SIKAD. Itu mengenai pembelajaran Fisika 2 yang akan saya dapat dilihat di dalam video pembelajaran sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita berjumpa lagi di semester 2 untuk materi selanjutnya dari Fisika 1 ke semester 2 ya. Oke, ada beberapa materi yang akan kita pelajari di semester ini. Oke, pertemuan ya. Kita ada 5 minggu pertemuan. 1 minggunya 2 pertemuan ya, seperti biasa. Kemudian selanjutnya mengenai evaluasi nanti penilaian. Kurang lebih seperti ini, sama dengan semester lalu ya. Jadi UTS 30%, UAS 30%, 20% kuis dan tugas. Mungkin nanti tugasnya itu akan berhubungan juga dengan praktikum ya. Seperti itu. Oke. Kemudian materi yang akan dipelajari di Fisika 2 ini ada 5 materi utama. Pertama adalah mengenai listrik ya. Ada listrik statis dan listrik dinamis ya. Kemudian selanjutnya setelah listrik ada medan magnet. Kemudian pada kawat berarus dan lain sebagainya. Selanjutnya gabungan listrik dan medan magnet itu di induksi elektromagnetik yang akan berhubungan di pengecoran logam ya. Ya kan nanti kalian ada di semester 7 kalau tidak salah untuk teknik pengecoran logamnya. Oke, untuk hari ini yang akan kita pelajari itu diharapkan mahasiswa kalian dapat mengaplikasikan konsep arus listrik, hambatan, hukum ohm, rangkaian listrik sederhana pada kehidupan sehari-hari. Sudah pernah belajar listrik? Ya, apa saja yang ada di listrik? Ada arus, ada apa lagi? Hah? Hambatan, oke. Itu lagi? Tegangan. Ada lagi? Daya, ya. Ada muatan, wih mantap ya. Nah, jadi akan kita pelajari hal-hal tersebut dan hubungannya. Nanti juga akan saya contohkan, saya demonstrasikan beberapa hubungan antara yang kalian sebutkan tadi. Oke, listrik dinamis. Berarti dinamis ya. Dinamis itu apa? Hah? Bergerak. Ya, kan dinamis ya. Oke, tadi sudah disebutkan bahwa ada yang namanya arus ya. Kalian punya batu baterai kan? Ada muatan, ada yang positif, ada yang nah, saat dihubungkan dengan kabel atau dengan baterai, apa yang terjadi? Ya, lampunya nyala akibat adanya arus kan gitu ya. Gitu. Dan kita pastikan bahwa arus listrik itu mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Nah, sekarang selanjutnya ada apa sih di arus listrik? Arus listrik? Kalau saya punya kabel gitu ya. Ya, katakanlah ini dari sumber tegangan. Ini ada tegangan ya. Kan berarti ada yang mengalir ya. Misalkan ke arah sana gitu ya. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang mengalir? Tadi sudah ada yang menyebutkan muatan ya. Muatan itu ada apa saja muatan? Oh iya, udah ada ya di situ ya. Yang jelas biasanya ada proton yang biasa disebut positif ya. Kemudian dan elektron negatif dan neutron.
muatan netral. Siapa yang bergerak? Masih ingat pelajaran kimia ya tentang atom? Mana yang mudah bergerak? Yang mudah bergerak adalah elektron. Jadi arus listrik itu dengan arus elektron itu sama atau beda? Kan ini tegangan positif, ini tegangan negatif ya. Berarti ini ada arus listrik kan gitu. Cuman tadi yang mudah bergerak siapa? Elektron. Nah, apa bedanya arus listrik dengan elektron yang bergerak? Apakah sama atau beda? Intinya berbeda. Kenapa berbeda? Jadi karena beda penemuan ya. Dulu itu kita semua pasti kalau berhubungan dengan potensial pasti dari tinggi ke rendah. Sama pun di listrik. Tetapi setelah berpuluh tahun kemudian atau beratus tahun kemudian ditemukan bahwa elektron yang bergerak, tetapi tetap karena kita berhubungan dengan listrik itu cuman dianggapnya tetap positif ke negatif arus listrik. Tetapi secara mikroskopik kalau kita noong ya atau kita lihat itu sebenarnya adalah elektron yang bergerak. Tetapi elektron bergerak dari muatan negatif ke positif, malah kebalik ya. Jadi itu perbedaannya. Selanjutnya saya akan tunjukkan mengenai hukum Ohm. Apa sih hukum Ohm? Kalian kan sudah tahu ya. Tadi yang kita besaran listrik dinamis tadi ada arus ya. Kemudian apa lagi? Ada potensial. Ya ampere ini volt ya. Sekarang apa sih hubungan ini? Ada satu lagi yang ketinggalan apa? Hambatan. Ohm ya satuannya. Sekarang apa sih hubungan antara ketiga ini? Nah makanya saya coba demonstrasikan. Oke, posisinya agak mendekat. Kita mau mencari hubungan tadi apa? Antara tegangan dengan tegangan dengan arus ya. Kalian bisa perhatikan saat kita nyalakan di 3 volt ya. Nah, sekarang di sini tegangannya berapa? 3 volt. Berarti kita coba ukur arusnya. Bagaimana cara mengukur arus? Nah, ya. Sekarang itu bisa dibaca. Kita ambil yang bawah ya. Skalanya dari 0 100 kan sudah diajarkan ya di fisika 1 ya. Berarti itu sekitar berapa itu? 32. Oke. Itu untuk 3 volt. So, coba ditulis dulu. Mari tulis voltnya 3 ya. Kayak tabel lah, kayak tabel. Voltnya 3, arusnya I. Di samping kanan. Nah, satuan jangan lupa ya. 3 volt. I-nya berapa? 32 apa dulu? Di sini ampere ya, 1 ampere. Berarti 32 per 100 kali 1. Ada yang bisa lihat apa kira-kira hubungannya? Angkat tangannya. Oke. Suaranya? Tegangannya? Oke. Semakin tinggi tegangan, semakin besar arus. Oke ya. Berbanding lurus, sehingga V itu akan berbanding lurus dengan arus. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Pak, tadi kan kalau ini katanya energi potensial berbanding lurus dengan arus ya Pak? Potensial, bukan energi ya, potensial. Berbanding lurus dengan arus. Tadi di kita uji percobaannya arus DC ya Pak? Ya. Apabila dengan arus AC apakah sama Pak?
Kalau dengan arus AC, ya, itu juga akan sama. Tetapi kalau arus AC itu alternatif current yang bahwa nilai tegangannya akan bolak-balik. Arusnya pun nanti tetap bolak. Dan apakah tetap sama? Sama ya. Cuma nanti yang agak berbeda mungkin ya dari sisi hambatan. Ya nanti itu di pertemuan rangkaian arus bolak-balik ya. Kita fokus di DC dulu. Oke? Sip. Terima kasih pertanyaannya. Oke, tadi kita dapatkan bahwa V itu sebanding dengan I. Dan V dibagi I nilainya selalu konstan. Kan tadi lampunya nggak berubah ya? Ya nyalanya berubah karena dayanya ya. Tetapi bentuk lampu ya berubah. Sehingga didapatkan bahwa V dibagi I itu adalah ya. Jadi katakanlah ini dari 1 dan 1 ya. Berarti 1 bagi 1 hambatannya 1. Contoh. Sekarang kalau tegangannya 10, hambatannya ya, pahami lagi ya. Tegangannya 10. Tegangannya 1, arusnya 1. Sehingga hambatannya 1. Sekarang tegangannya 10. Berapa hambatannya? Akan selalu 1. Kan tadi kalian harus ingat bahwa ini konstan. Kalau tegangannya 10 berarti secara otomatis arusnya juga jadi 10, ngikutin gitu ya. Jadi bukan hambatan yang ngikutin. Hati-hati dengan konstan. Oke, sekarang kita bahas hambatan. Oke, belum lihat kan ya? Hambatan, namanya juga hambat, berarti fungsinya memperlambat gitu ya, simpelnya. Karena kita bahas arus yang bergerak, ternyata arus juga bisa diperlambat, yang disebut dengan hambatan. Kita analogikan hambatan sama dengan jalan raya. Anggap dari rumah kamu gitu ya sampai Polman, pasti kan jalan ya. Anggap naik kendaraan lah. Itu yang mempengaruhi kamu cepat sampai apa kira-kira? Yahya. Kenapa? Ya macet apa enggak? Ya itu maksudnya. Gimana? Ya kendaraan. Ada lagi yang mau coba? Ya Kiki. Jalannya yang besar. Ukuran jalan besar ya kan, kalau lewat jalan tol pasti lebih cepat ya. Karena ukurannya begitu besar, atau lewat bypass kan besar gitu ya. Kalau jalurnya sempit kan akan ramai, padat gitu ya. Ada lagi? Lampu lalu lintas. Boleh lah ya, boleh. Kalau banyak merahnya kan macet ya. Tapi tidak saya ambil itu ya. Yang saya ambil pertama tadi lebar jalan. Kira-kira ada apa lagi? Ada yang mau coba? Jalan yang berlubang, ya betul ya. Kalau jalannya jelek, ya kan nggak mungkin dihajar terus kan, ya. Jadi mungkin bisa kita sebut jenis jalan ya, kondisi jalan ya. Kemudian ada lagi? Ada yang belum disebut nih? Kecepatan. Ya kan kita supaya dengan cepat ya. Satu lagi yang belum disebut, biar kalian cepat sampai Polman. Iya, kecepatan. Jalan pintas. Ya udah simpel aja, kenapa jalan pintas? Dekat. Ya, jarak. Rumahnya depan Polman, langsung sampai kan? Nah, kalau kita analogikan tersebut tadi bahwa hambatan itu ada berapa kira-kira tadi? 3 ya? Atau 4? 3 ya? Tadi ada jenis hambatan. Kan tadi jenis jalan. Ada yang berlubang, ada yang mulus, dan lain sebagainya. Nah, kalau di hambatan ada yang disebut dengan jenis hambatan.
Nah, lampu alat listrik kita ini semua itu hambatan ya. Cuma bentuknya berbeda-beda. Kemudian panjangnya, nanti panjang hambatan ya beda ya. Semakin jauh ya arus semakin jauh juga sampainya kan. Ya, jarak jauh dengan jarak dekat kan beda ya nyampainya. Kemudian terakhir tadi luas penampang atau lebar jalan tadi ya. Itu bisa disebut juga. Ya semakin lebar arusnya makin bisa banyak yang berbeda. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa hambatan itu sama dengan ini rho ya. Yang tadi jenis hambatan, satuannya ohm meter. Kemudian L-nya adalah panjang kawat dalam satuan meter dan terakhir adalah luas penampang. Ya. Balok aluminium panjang 15, lebar 1,2, tinggi 1 cm. Dengan hambat jenis sekian, berapa besar hambatan? Oke, tadi tinggal dimasukkan ke persamaan tadi ya. Bahwa apa tadi? R itu sama dengan rho L dikali per ya. Rho-nya berapa? 2,8 dikali 15 cm. Ya, A-nya berapa? Yang menjadi alas berarti lebar kali ya, sehingga didapatkan hasil perhitungannya 3,5. Jangan lupa satuan ya, dalam satuan standar internasional. Oke. Faktor lain ya, tadi yang namanya benda pasti ada faktor lain ya selain itu. Kalau hambatan, ternyata hambatan juga akan berpengaruh oleh yang namanya panas ya. Ini hanya tambahan saja bahwa kalau benda dipanaskan apa yang terjadi? Benda dipanaskan jadi memuai. Tadi kan kalau hambatan ada hubungannya dengan panjang luas permukaan ya. Kalau dipanaskan dia akan berbeda, sehingga hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini hanya pengetahuan saja bahwa yang namanya hambatan tuh bisa dipanaskan. Oke, daya. Ternyata waktunya lumayan ya. Daya listrik paling simpel, kalian yang punya smartphone punya casan ya. Mungkin yang pakai Xiaomi ada yang berapa watt? Yang tinggi-tinggi wattnya 45, HP saya 67 ya. Kalau nggak salah di yang Oppo ada yang sampai 120 watt. Nah, itu ya. Kalian pernah lihat iseng kepala batoknya? Ya, di situ ada berapa voltasenya, berapa ampere dan daya. Apa hubungannya? Yaitu adalah ini, bahwa daya listrik itu akan sama dengan perkalian antara beda potensial dikali dengan arusnya, atau boleh juga arus dikuadratkan dikali dengan hambatan. Tetapi biasanya sehari-hari yang kalian temukan untuk alat-alat listrik adalah berapa tegangannya, berapa arusnya, atau langsung dayanya berapa watt ya. Paling umum biasanya ada yang 5 volt berapa. Nah, sekarang baru buat 3 kelompok lah ya. Buat 3 kelompok, silahkan bikin dulu 3 kelompok. Sekarang di sini kalian ada problem ya yang sudah saya bagikan. Kalian sambil perhatikan di depan. Jadi ini kasusnya, perhatikan dulu bahwa masalahnya pertama adalah ini kita lagi ditambang ceritanya. Terdapat sebuah lorong yang sering dilewati oleh pekerja tambang. Untuk melewati lorong diperlukan lampu sebagai penerangannya ya, lampu lorong ya. Nah, ingin supaya efisien, maka dirancang saklar pada ujung-ujung terowongan, sehingga lampu terowongan tersebut dapat dikendalikan oleh 2 saklar. Kebayang? Jadi terowongan ya, ujung-ujungnya ada saklar. Oke, syaratnya 1,
saklar dapat dinyalakan pekerja saat masuk terowongan dan dimatikan oleh pekerja saat sudah lewat. Jadi anggap ini lorongnya, saya nyalain. Pas sudah lewat, saya matiin. Kemudian, saklar di kedua ujung dapat berfungsi mematikan dan menyalakan lampu. Jadi di sini juga bisa mati nyala, di sini juga bisa mati nyala. Nah, bagaimana cara kalian merangkai itu berdasarkan syarat ini? Silahkan kalian diskusikan ya 5 menit atau 10 menit, silahkan. Bagaimana coba untuk membuat rangkaiannya. Nah, saya kasih 4. Kalian jadi gambar ya, gambar rangkaian, hanya dikasih baterai, lampu, kabel, dan saklar. Silahkan kalian buat rangkaiannya seperti apa. Oke, ini perwakilan kelompok kanan akan mewakili jawaban dari problem. Oke, silahkan Yahya ya. Silahkan jelaskan ke teman-temannya. Gambar dulu ada jelas. Oh, gambar dulu. Nggak aja ini yang positif ya. Ini yang positif, ini yang negatif. Jadi yang pertama, listrik akan menyala jika kutub positif dan negatif itu ketemu. Jadi semisal ada seorang pekerja mau lewat, maka saklarnya dinyalain ke sini. Pekerja mau lewat ke sini. Nah, maka saklarnya dinyalain ke sini. Jadi arus yang mengalir itu ya, maka arusnya akan melewati lampu yang di negatif dan keluar di yang positif. Maka akan ketemu namanya baterai, maka lampu akan menyala. Oke, ada yang mau ngasih tanggapan? Ya, terus juga kan tadi harus dimatiin ya. Biar bisa mati di sini, maka saklarnya harus di yang sama ini harus kita negatifin, saklarnya dipindah ke sini. Nah, maka lampu jika sudah melewati lampu yang ini, maka bisa dimatiin lampunya oleh pekerjanya. Oke, kenapa harus ada positif negatif? Coba tanpa positif negatif ya. Misalkan, ya ini nggak usah ya. Posisi mati berarti katakan ini saklarnya udah benar. Posisi mati berarti di sini. Ke sini di sini. Nggak usah positif negatif. Oke, itu kan mati ya. Terus pekerja masuk nih. Apa yang terjadi saat dicetrek? Kalau ini posisi hidup, Hidupnya mana? Nah, dinyalain kan? kalau dinyalain dia jadi ke sini. Gitu, oke. Nah, berarti kan nyambung ya? Ya, nyambung ke baterai. Di ujung bisa matiin kan? Matiin, Pak. Jadi ke sini. Sekarang kalau yang di sini mau nyalain bisa? Bisa, Pak. Oke. Kalau yang posisinya tetap begini, ini mau nyalain bisa? Bisa. Jadi apakah perlu positif negatif? Nggak usah, gini aja cukup. Oke, baik. Terima kasih ke kelompok kanan saya. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Itu tadi kesimpulannya. Nanti saya akan berikan tugas. Jangan lupa minggu depan kuis mengenai materi yang tadi yang saya sebutkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.